Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video pembelajaran kelompok 5 mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Di sini, kami akan membahas mengenai materi konsep, aspek, dan tugas-tugas perkembangan peserta didik. Dengan anggota kelompok 5, yaitu ada Ayulsa Salsabila Divania, Intan Indriani, dan Uswatun Hasanah. Nah, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai aspek-aspek dan teori perkembangan peserta didik. Yang pertama ada perkembangan fisik. Yang dimaksud dengan perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik menurut Papalia dan Olds tahun 2001. 4 aspek perkembangan fisik menurut Cohen dan Thompson tahun 1956 antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada sistem syaraf yang meliputi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua ada otot-otot yang meliputi kekuatan dan kemampuan gerak motorik. Yang ketiga ada kelenjar endokrin yang meliputi perubahan-perubahan pola tingkah laku yang baru. Yang keempat, struktur fisik atau tubuh yang meliputi perubahan tinggi, berat, dan proporsi. Perkembangan fisik atau motorik ini meliputi perkembangan motorik kasar maupun halus. Yang pertama ada perkembangan motorik kasar. Perkembangan motorik kasar merupakan perkembangan gerakan anak yang menggunakan otot-otot besar dan seluruh atau sebagian anggota tubuh. Kemampuan anak untuk duduk, berlari, dan melompat termasuk contoh perkembangan motorik kasar ini. Perkembangan motorik kasar dipengaruhi oleh kematangan anak. Yang kedua ada perkembangan motorik halus. Adapun perkembangan motorik halus merupakan perkembangan gerakan anak yang menggunakan otot-otot kecil atau sebagian anggota tubuh tertentu. Perkembangan pada aspek ini dipengaruhi oleh kesempatan anak untuk belajar dan berlatih. Contohnya kemampuan menulis, menggunting, dan menyusun balok. Yang kedua ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah sebuah proses berpikir untuk menghubungkan nilai dan mempertimbangkan kejadian atau peristiwa. Kemudian di sini ada teori-teori perkembangan kognitif. Menurut teori Piaget, yang pertama ada teori sensomotori dari umur 0 sampai 2 tahun. Yang kedua ada teori praoperasional dari usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga ada teori operasional konkret dari 7 sampai 11 tahun. Yang keempat ada teori operasional formal dari usia 11 sampai 15 tahun. Yang kedua ada teori dari Bronner. Yang pertama, ada tahap inaktif yaitu pengetahuan diperoleh melalui respon-respon motorik atau learned talk. Yang kedua, tahap ikonik yaitu pengetahuan diperoleh melalui gambaran imajinatif atau look at picture. Yang ketiga, tahap simbolik yaitu pengetahuan diperoleh dari kata-kata yang berubah atau dari simbol-simbol. Kemudian, yang ketiga, ada perkembangan inteligensi. Perkembangan inteligensi adalah kemampuan umum seseorang dalam memecahkan masalah dengan cepat, tepat, dan mudah. Macam-macam perkembangan inteligensi. Yang pertama ada inteligensi analitik, seperti penilaian objektif, nilai bagus. Yang kedua ada inteligensi kreatif, seperti merancang hal-hal yang baru. Yang ketiga ada inteligensi praktis, seperti kemampuan mempraktekkan sesuatu. Kemudian ada tingkatan inteligensi. Yang pertama ada idiot dari IQ 0 sampai 29. Yang kedua ada imbecile dari IQ 30 sampai 40. Yang ketiga ada moron atau debil dari IQ 50 sampai 59. Yang keempat bodoh dari IQ 70 sampai 79. Yang kelima ada normal rendah dari IQ 90 sampai 109. Yang keenam normal tinggi dari IQ 110 sampai 119. Yang ketujuh ada cerdas atau superior dari IQ 120 sampai 129. Yang kedelapan sangat cerdas dari IQ 130 sampai 139, dan yang terakhir ada jenius dari IQ lebih dari 140. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan inteligensi itu seperti faktor bawaan, minat, dan pembawaan yang khas, pembentukan, kematangan, dan kebebasan. Yang keempat, ada perkembangan karir. Menurut teori Trout dan Specter, perkembangan karir menyiapkan individu mempunyai pola kemampuan yang dapat dicocokkan dengan persyaratan kerja.
Tahapan perkembangan di karir di SD, yang pertama, perkenalkan berbagai jenis karir. Yang kedua, perkenalkan figur yang berhasil di jenis karir tersebut sebagai teladan. Tiga, berikan pemahaman tentang keunggulan dan kelemahan diri siswanya. Kemudian ada tahap-tahap perkembangan karir menurut Ginsberg dan kawan-kawan. Yang pertama, ada tahap fantasi dari 0 sampai 11 tahun atau masa SD seperti bermain peran, cita-cita anak. Yang kedua, ada tahap tentatif dari usia global 12 sampai 18 tahun masa SMP, yaitu mengetahui minat dan bakat. Yang ketiga, ada tahap realistis dari usia 19 sampai 25 tahun masa universitas, mengenal secara baik minat dan bakat serta membuat perencanaan karir. Dalam perkembangan karir yang baik, perlu adanya bimbingan karir, di mana bimbingan karir tersebut berfungsi untuk mengarahkan diri dan menciptakan kemandirian dalam memilih karir sesuai dengan kemampuannya. Yang kelima, ada perkembangan moral. Perkembangan moral memandang manusia harus menjadi manusia yang baik atau memiliki sopan santun. Berikut ini beberapa teori mengenai perkembangan moral. Yang pertama ada teori psikoanalisa, yaitu ada ID atau insting, yang kedua ego, yang ketiga superego atau kata hati. Yang kedua ada teori Jean Piaget. Yang pertama ada heteronomous, yang kedua ada autonomous morality. Yang ketiga ada teori Lawrence Kohlberg. Yang pertama ada prakonvensional, yaitu adanya hukuman dan ketaatan. Yang kedua ada konvensional yang interpersonal. Yang ketiga ada pasca konvensional. Dan yang terakhir ada teori belajar sosial. Yang pertama ada pembelajaran lewat tokoh, yang kedua pembelajaran modeling, dan yang ketiga ada pengaruh situasi. Aspek perkembangan spiritual religiositas. Menurut KBBI, spiritual berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan, rohani, batin. Religi adalah kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan akan adanya kekuatan adikodrati di atas manusia, kepercayaan animisme, dinamisme, maupun agama. James Fowler mengajukan sebuah teori perkembangan religius yang berfokus pada motivasi untuk menemukan makna hidup, baik di dalam maupun di luar konteks agama. Berikut tahapan perkembangan religius menurut James Fowler. Tahapan yang pertama, intuitive projective faith, terjadi pada masa kanak-kanak awal. Tahapan kedua, mystical literal faith, terjadi pada masa kanak-kanak pertengahan dan akhir. Tahapan ketiga, synthetic conventional faith, terjadi pada transisi antara masa kanak-kanak dan remaja atau remaja awal. Tahapan keempat, individuative reflective faith, terjadi pada transisi antara masa remaja dan masa dewasa atau dewasa awal. Tahapan kelima, conjunctive faith, terjadi pada masa pertengahan. Terakhir, tahapan keenam, universal faith, terjadi pada masa pertengahan atau masa dewasa akhir. Aspek perkembangan kepribadian. Kepribadian atau personality yang berasal dari bahasa Latin persona, yang berarti topeng yang digunakan oleh para aktor dalam suatu permainan atau pertunjukan. Pertama, teori struktur kepribadian Sigmund Freud. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ID. Kepribadian merupakan bawaan sejak lahir. Di dalamnya terdapat dorongan yang didasari pemenuhan biologis guna kepuasan bagi dirinya sendiri. Kedua, ego. Terjadi akibat pengaruh yang ia dapat dari apa yang terjadi di dunia maupun lingkungannya. Ketiga, superego. Superego lekat kaitannya dengan moral atau nilai kehidupan dan memiliki peran penting untuk menjadi penengah antara ID dan ego. Kedua, teori psikososial Erik Erikson. Menurut Erikson, perkembangan kepribadian seseorang berasal dari pengalaman sosial sepanjang hidupnya, sehingga disebut sebagai perkembangan psikososial. Perkembangan ini sangat besar mempengaruhi kualitas ego seseorang secara sadar. Identitas ego ini akan dapat terus berubah karena pengalaman baru dan informasi yang diperoleh dari interaksi sehari-hari dengan orang lain. Teori ketiga berasal dari Carl Gustav Jung. Menurut Carl Gustav Jung, membagi tiga tingkatan kesadaran menjadi tiga, yaitu conscious, personal unconscious, dan collective unconscious. Conscious adalah segala sesuatu yang dapat dirasakan oleh ego, di mana elemen-elemen unconscious tidak memiliki hubungan dengan ego. Personal unconscious berkaitan mengenai pengalaman yang direpresi, dilupakan, atau pengalaman bawah sadar yang dialami oleh satu individu tertentu. Personal unconscious kita ini dibentuk berdasarkan kejadian atau pengalaman yang kita pernah alami. Collective unconscious berisi ingatan laten, hal-hal yang diwarisi dari masa lampau leluhur seseorang. Dalam collective unconscious ini terdapat aspek-aspek yang mempengaruhi kepribadian seseorang yang disebut archetype. Archetype terdiri atas 4, yaitu persona, anima dan animus, shadow, dan self.
Aspek perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah penyesuaian diri terhadap norma-norma yang didasari atas adanya peran dan dorongan hasil dari proses kematangan fisik melalui pembentukan fungsi organ jasmani dan rohani. Teori psikososial Erik Erikson dibagi menjadi 8 tahapan. Tahapan yang pertama, trust versus mistrust. Usia 0 sampai 1 tahun. Tahapan kedua, autonomy versus shame and doubt. Terjadi pada usia 1 sampai 3 tahun. Tahapan ketiga, inisiatif versus guilt. Terjadi pada usia 3 sampai 6 tahun. Tahapan keempat, industri versus inferiority, terjadi pada usia 6 sampai 12 tahun. Tahapan kelima, identity versus identity confusion, terjadi pada usia 12 sampai 20 tahun. Tahapan keenam, intimacy versus isolation, terjadi pada masa dewasa muda antara 20 sampai 30 tahun. Tahapan ketujuh, generativity versus stagnation, terjadi pada masa dewasa menengah antara 30 sampai 65 tahun. Tahapan ke-8 yaitu ego integrity versus despair, terjadi pada masa dewasa akhir, yaitu 65 tahun ke atas. Menurut Cahja pada 2011, tahapan perkembangan sosial anak dibagi menjadi 5, yaitu masa kanak-kanak awal usia 0 sampai 3 tahun, subjektif, masa di mana anak belajar mengenal dirinya maupun orang lain, belajar berbagai macam gerak, olah tubuh, dan pengenalan terhadap lingkungannya. Masa krisis usia 3 sampai 4 tahun, third alter, masa tingkat sosialisasi anak dalam proses kepekaan dirinya terhadap teman, keluarga, atau lingkungan sekitar. 3. Masa kanak-kanak akhir 4 sampai 6 tahun, subjektif menuju objektif. Pada masa ini, proses perkembangan sosial mulai terlihat dari segi perilaku didasari dari bimbingan orang tua sejak awal yang memperlihatkan dari cara berbicara dan berinteraksi dengan teman sebayanya. Masa anak sekolah usia 6 sampai 12 tahun, objektif. Masa ini adalah periode di mana anak mulai bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan mulai bisa menghargai keputusan orang lain. 5. Masa kritis 2. Pada usia 12 tahun dan sampai 13 tahun atau prepuber. Pada masa ini, anak mulai berkembang memahami orang lain secara individu yang menyangkut pada sifat-sifat pribadi, minat, nilai-nilai, atau perasaan sehingga mendorong anak bersosialisasi lebih akrab dengan teman sebaya dan lingkungan masyarakat. Aspek perkembangan bahasa. Bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Teori-teori tentang pemerolehan bahasa anak ialah sebagai berikut. Teori behaviorisme. Menurut teori ini, peniruan sangat penting dalam mempelajari bahasa dan berhubungan dengan pembentukan antar kegiatan stimulus-respon dengan proses penguatannya. Kedua, teori nativisme Chomsky. Menurut teori ini, setiap anak ketika lahir ke dunia ini telah memiliki bekal dengan apa yang disebut sebagai alat penguasaan bahasa. Tiga, teori kognitivisme Piaget. Menurut teori ini, kemampuan berbahasa seorang anak berasal dan diperoleh sebagai akibat dari kematangan kognitif sang anak. Keempat, teori interaksionalisme. Pemerolehan bahasa merupakan hasil dari interaksi, kemampuan mental, pembelajaran, dan lingkungan bahasa. Aspek perkembangan emosional. Emosi adalah sebagai suatu keadaan yang terangsang dari organisme, mencakup perubahan-perubahan yang didasari yang mendalam sifatnya dari perubahan perilaku menurut Chaplin. Bentuk-bentuk emosi menurut Daniel Goleman yaitu amarah, kesedihan, rasa takut, kenikmatan, terkejut, cinta, jengkel, dan pemalu. Berikut adalah teori-teori tentang perkembangan emosional. Pertama, teori facial feedback. Teori ini menyatakan bahwa emosi secara langsung terkait dengan perubahan fisik pada otot wajah. Dengan demikian, seseorang yang memaksakan diri untuk tersenyum akan lebih bahagia daripada seorang yang mengerutkan dahi. 2. Teori James Lange. Pada teori ini, rangsangan fisiologis yang menyebabkan sistem saraf otonom bereaksi yang pada gilirannya menyebabkan individu mengalami emosi. Reaksi sistem saraf ini dapat berupa detak jantung cepat, otot tegang, berkeringat, dan banyak lagi. Menurut teori ini, respon fisiologis datang sebelum perilaku emosional. 3. Teori Kachar-Singer. Teori ini memperkenalkan elemen penalaran ke dalam proses emosi dalam psikologi. Kachar-Singer berpendapat bahwa ketika kita mengalami suatu peristiwa yang menyebabkan rangsangan fisiologis, kita mencoba mencari alasan untuk rangsangan tersebut, sehingga barulah kemudian bisa dikatakan bahwa kita mengalami emosi tersebut. Terakhir, teori Cannon-Bard. Teori ini dikembangkan oleh Walter Cannon dan Philip Bard pada tahun 1920-an untuk menyangkal teori James Lange.
Teori ini mengatakan bahwa perubahan tubuh dan emosi terjadi secara bersamaan, bukan satu demi satu. Teori ini didukung oleh ilmu neurobiologis yang menyatakan bahwa begitu peristiwa yang merasa terdeteksi, informasi tersebut terusan ke amigdala dan korteks otak pada saat yang bersamaan. Selanjutnya, konsep dan tugas-tugas perkembangan peserta didik. Konsep perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik memiliki arti suatu tahapan perubahan seorang peserta didik, baik fungsi-fungsi, pola pikir, moral, fisik, maupun psikisnya, menuju tahapan selanjutnya yang saling berkesinambungan. Mempelajari perkembangan peserta didik merupakan suatu keharusan bagi setiap pendidik. Dalam perspektif psikologis, peserta didik adalah individu yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik maupun psikis menurut fitrahnya masing-masing. Perkembangan peserta didik merupakan bagian dari pengkajian dan penerapan psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah dan sekolah menengah. Sebagai individu yang tengah tumbuh dan berkembang, peserta didik memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Adapun tugas-tugas perkembangan peserta didik. Yang pertama, menguasai keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan dan aktivitas fisik. Yang kedua, membina hidup sehat. Yang ketiga, belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok. Yang keempat, belajar menjalankan peran sosial sesuai dengan jenis kelamin. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.